Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen dari McDonald. Dan di sini kami beranggotakan saya, yaitu Hifdiyah Syarifah. Dan saya Rizky Prio. Saya Salsabila Putri Andira. Saya Syarita Akilah Melinda. Selanjutnya adalah beberapa poin yang kita bahas, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mengenai sejarah McDonald di Indonesia. McDonald adalah restoran makanan cepat saji yang memasuki pasar Indonesia pada tahun 1991 dengan inisiatif dari Haji Bambang N. Rahmadi dan memiliki gerai pertamanya yang berlokasi di Sarinah, Jakarta, untuk menciptakan fondasi bagi perkembangan perusahaan di tanah air. Mengenai pertumbuhan dan popularitas, pada tahun 2022, McDonald telah mencapai total 279 gerai di Indonesia dan menjadikannya restoran cepat saji terpopuler nomor 2 di negara ini. Pertumbuhan ini mencerminkan adaptabilitas dan daya tarik dari restoran McDonald di pasar lokal. Mengenai upaya dan peningkatan kualitas, McDonald terus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi produk. Inisiatif ini menjadi kunci untuk tetap bersaing di pasar yang dinamis juga dengan kompetitor yang dimilikinya, yang dimana preferensi konsumen juga akan terus berubah. Mengenai pentingnya loyalitas konsumen, kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan penjualan, tetapi juga oleh loyalitas konsumen. McDonald menyadari bahwa mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan merupakan langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan bisnis, yang menjadikan loyalitas konsumen merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Mengenai tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek dari restoran McDonald itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh McDonald untuk menjaga loyalitas konsumen dan terus berkembang di pasar Indonesia yang kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, ya di mana sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara pada konsumen McDonald's, dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah melalui observasi dan juga wawancara. Untuk observasi ini kami lakukan untuk mengamati perilaku konsumen di restoran McDonald's, seperti perilaku dalam memilih menu, perilaku berinteraksi terhadap staf McDonald's, dan lain-lainnya. Dan observasi ini kami lakukan untuk dapat mendapatkan informasi yang berguna dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek McDonald's. Dan untuk wawancara ini kami lakukan dengan konsumen McDonald's untuk mengetahui persepsi mereka terhadap merek McDonald's dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas. Untuk pertanyaan yang kami ajukan adalah seperti sejak kapan menjadi konsumen McDonald's, apa saja yang disukai dari McDonald's, dan apa saja feedback yang diberikan untuk merek McDonald's. Dan hasil pengumpulan data ini akan kami gunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen terhadap merek McDonald's. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syarita. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahun 2022, McDonald berhasil meraih posisi nomor 2 di Indonesia dengan skor Top Brand Index 26,2%. Meningkatnya popularitas yang dimiliki oleh McDonald
sudah bisa dipastikan bahwa jumlah konsumen yang dilayani terus meningkat setiap tahunnya. Tentunya di sini kita akan membahas mengenai loyalitas dan juga faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi loyalitas konsumen McDonald's. Selanjutnya yaitu loyalitas. Loyalitas konsumen berawal dari penilaian konsumen terhadap kualitas yang diterimanya atau persepsi berdasarkan harapan yang telah terkonsep dalam pikirannya. Harapan tersebut muncul dari sebuah produk ataupun jasa yang telah diterima sebelumnya atau pengalaman serta berita dari mulut ke mulut yang sampai pada konsumen. Nah, dari wawancara yang sudah kami lakukan dengan 8 orang responden ini, sebagian besar responden merasa sudah cukup puas dengan kualitas dan pelayanan yang telah diberikan oleh McDonald. Namun, ternyata dengan kepuasan saja tidak cukup membuat konsumen McDonald menjadi loyal. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal itu berpengaruh bagi setiap konsumen yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu yang pertama ada kualitas dan keunikan produk, yang kedua ada harga yang terjangkau, dan ada respon konsumen. Yang pertama, kualitas dan keunikan produk. McDonald's sendiri menggunakan berbagai platform untuk melakukan kegiatan pemasarannya. Dalam penjualan, McDonald's bekerja sama dengan perusahaan aplikasi food delivery dan juga mengembangkan aplikasi sendiri yang bernama McDelivery. McDonald's memiliki produk yang cukup beragam, mulai dari berbagai jenis burger, ayam goreng, makanan ringan, aneka minuman, dan berbagai macam hidangan pencuci mulut. Hal ini menjadikan McDonald's lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. McDonald's juga menjalin kolaborasi dengan berbagai macam brand dan juga artis untuk membuat produknya menjadi unik dan diminati konsumen. Yang mana ini juga menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya. Contohnya dari beberapa kolaborasi yang dilakukan oleh McDonald's dengan grup K-pop yaitu BTS dan juga New Jeans. Untuk poin yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Dengan kualitas yang diberikan, inovasi produk, dan juga inovasi pelayanan, membuat harga yang diberikan pun sesuai dengan kualitas produk dan layanan yang diterima oleh para konsumennya. Menurut kami, McDonald's sendiri tetap bisa memberikan harga yang tetap kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lainnya, karena McDonald's sudah mulai menerapkan teknologi di setiap lini produksinya. Untuk saat ini, McDonald's sendiri sudah mulai menerapkan teknologi dan juga sistem informasi. McDonald's juga memanfaatkan penjualan melalui online yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus membuka outlet baru untuk menjangkau lebih banyak para konsumennya. McDonald's bisa merespon pasar yang menuntut kecepatan komunikasi dengan konsumen dan juga pemasok. Kantor yang menjadi virtual dengan karyawan yang minimum. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu respon konsumen. Dalam merespon permintaan konsumen, McDonald's memperhatikan dua hal yang sangat krusial. Yang pertama, yaitu kecepatan merespon konsumen dengan menyediakan fasilitas drive-thru untuk melayani konsumen yang tidak memiliki waktu luang untuk melakukan transaksi di outlet dan menyediakan gerai online untuk memungkinkan para konsumen ini bisa bertransaksi di platform penjualan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Selain itu, di awal McDonald's berdiri, mereka hanya menyediakan menu dengan variasi menu burger saja. Namun untuk menyesuaikan selera konsumen di Indonesia, McDonald's terus berinovasi mengembangkan variasi produk untuk ditawarkan kepada konsumennya. Contoh menunya itu ada ayam gulai McD, nasi uduk McD, McFlurry Kopior, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kariski. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, di mana dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa apa aja sih yang membuat customer dari McD itu menjadi loyal. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif dari McDonald's. McDonald's memiliki banyak keunggulan kompetitif melalui strategi-strategi yang telah dilakukannya, seperti termasuk dari keberagaman produk,
kerjasama dengan merek dan artis, dan serta inovasi dalam pelayanan. Lalu kualitas dan keunikan produk McDonald juga memberikan nilai tambah, yang mana ini bisa menjadi pembeda dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Yang kedua adalah faktor kualitas dan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan dari produk McDonald's diakui oleh responden adalah sebagai faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dari konsumen, di mana persepsi positif ini diberikan terhadap pelayanan 24 jam yang disajikan oleh McDonald's, dan standar kualitas produk yang baik itu juga berkontribusi pada kepuasan yang diterima oleh konsumen. Lalu pentingnya respon terhadap kebutuhan konsumen juga menjadi faktor yang menyebabkan loyalitas dari konsumen McDonald, di mana McDonald kerap merespon kebutuhan konsumen, salah satunya dengan fasilitas drive-thru, kemudian kehadiran mereka di platform-platform digital, yang mana ini menyebabkan banyak konsumen dapat dengan mudah menemui dan dengan mudah memesan produk-produk dari McDonald. Kemudian respon terhadap perubahan selera konsumen juga melalui pengembangan variasi produk, ini juga menjadi strategi yang cukup efektif ya, yang telah dilakukan oleh McDonald. Sehingga ini juga yang salah satu faktor penting untuk mempengaruhi loyalitas konsumen dari McDonald. Lalu tidak kalah pentingnya adalah faktor harga, yang mana faktor harga ini bisa diraih, harga yang kompetitif ini bisa diraih dari efisiensi operasional yang dilakukan oleh McDonald. Yang mana ini dilakukan dari termasuk pemanfaatan teknologi seperti mesin pemesanan mandiri dan penjualan online, sehingga McDonald bisa mengefisiensikan biaya produksi dan memberikan harga yang sesuai dengan nilai produknya. Lalu selain itu dapat kita simpulkan juga dari keunggulan-keunggulan itu, ternyata pentingnya keunggulan bersaing McDonald's ini terletak pada fokus untuk menjadi yang terbaik dan untuk menjadi yang terbaik atau paling berbeda dengan kompetitor lainnya. Sehingga perusahaan terus mengembangkan inovasi dan strategi untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan cepat saji terpopuler di Indonesia. Adapun tantangan loyalitas konsumen, di mana meskipun konsumen merasa puas, loyalitas itu tidak hanya tergantung pada kepuasan semata, tetapi juga pada faktor internal, yang mana faktor-faktor internal dan eksternal ini dari setiap konsumennya itu berbeda-beda. Lalu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi ya, dan alokasi dana konsumen juga berpengaruh pada keputusan dari konsumen McDonald untuk melakukan pembelian kembali. Selanjutnya, adapun rekomendasi untuk meningkatkan loyalitas, di mana McDonald's disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, produk, dan promosi. Pemahaman mendalam terhadap preferensi produk, preferensi konsumen dapat juga menjadi dasar untuk inovasi dan perbaikan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi dan strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan pasar tetap menjadi kunci keberhasilan dari posisi yang berada McDonald pada saat ini. Sehingga dengan memahami faktor-faktor yang kami simpulkan tadi, kami diharapkan McDonald's dapat terus memperkuat posisinya di pasar Indonesia dan membangun loyalitas konsumen yang berkelanjutan. Jadi itu tadi adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas kelompok dari pelajaran bahasa Indonesia di periode kali ini. Untuk kurang lebihnya kami semua mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.